Oke, baik, kita akan lanjutkan ya perkuliahan Fisika Kuantum ke-14 pada tanggal hari ini 27 November 2025. Baik, apa yang akan kita bahas kali ini? Ya, kita akan bahas bagaimana karakteristik lebih lanjut bagi fungsi gelombang pada sumber potensial tak hingga. Oke, kemarin kita sudah punya model sebagai berikut ya. Nah, ini saya gambarkan sumurnya. Nih. Ini ya. Nah, ini. Kita kemarin sudah punya suatu sumur sepanjang L. Nah, dengan potensial tak hingga. Dengan di situ terdapat partikel bermasa M di dalamnya, gitu ya. Nah, di mana solusi yang sudah kita dapatkan kemarin, gitu ya, solusi fungsi gelombang itu, ini solusi fungsi gelombangnya. Itu adalah ini ya, Cn X itu adalah akar 2/L sin NP per L X. Nah, seperti itu ya. Dan juga energi yang terkait dengan fungsi gelombang ini itu bersifat diskrit ya. Nah, itu n kuadrat pi kuadrat h bar kuadrat per 2m L kuadrat gitu ya. Nah, atau juga bisa ini dituliskan sebagai n kuadrat E0, boleh juga seperti ini, di mana E0 nya itu adalah pi kuadrat h bar kuadrat per 2m L kuadrat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di mana solusi ini jelas ya menawarkan bentuk yang diskrit, di mana fungsi gelombang dan energinya masing-masing bergantung pada n. Artinya representasi energinya tidak sembarangan. Dan ya, dia itu hanya bergantung pada n-nya 1, E-nya berapa. Kalau n-nya 2, E-nya berapa, dan seterusnya. Gitu ya. Makanya kita tahu bahwa n di sini itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apa yang ingin kita eksplorasi lebih lanjut di sini ya? Tentu saja masih banyak yang bisa kita eksplorasi lebih lanjut di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama bagaimana karakteristik bagi fungsi gelombangnya? Tentu saja ya. Nah, kalau kita tahu ya. Nah, di sini fungsi gelombangnya bisa kita jabarkan ya. Nah, untuk n-nya 1 itu bagaimana? N-nya 2 itu bagaimana? Begitu juga dengan energinya itu bagaimana, seperti itu dan seterusnya itu ya. Oke. Nah, katakanlah kita punya misalkan untuk n-nya 1, nah silakan ya bisa dibuat fungsi gelombangnya. Nah, saya kasih waktu. Nah, ini ya, n-nya 3 dan seterusnya. Ini. Oke. Silakan saya kasih waktu ya. Oke. Apakah sudah ketemu bentuknya adik-adik? Ya. Nah, di situ ya. Oke. Saya bantu ya. Nah, di sini nanti kalau kita punya C1, nah artinya kita punya ini ya, akar 2/L sin pi per L X ya. Nah, kalau kita punya sin 2 di sini artinya akar 2/L sin 2pi per L X gitu ya. Dan kalau kita punya C3, kita punya akar 3/L sin 3pi per L X gitu ya, dan seterusnya. Ya, di mana masing-masing punya energi di sini pi kuadrat h bar kuadrat per 2ml kuadrat. Nah, energinya masukkan ya, E2-nya 4pi kuadrat h bar kuadrat per 2ml kuadrat. Dan kalau yang ketiga itu berarti n kuadratnya kan 3 ya, berarti 3 kuadrat 9 pi kuadrat h bar kuadrat dibagi 2m L kuadrat, kayak gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke ya.
Nah, maka di sini nanti kita bisa rumuskan ya, bagaimana hubungan C1 dengan C2 ya. C2 dengan C3 istilahnya kita hubungkan untuk fungsi gelombang yang berbeda ya. Nah, itu. Nah, jadi kita misalkan di sini, nah ini Cn gitu ya. Nah, itu adalah tadi kan akar 2 per L ya. Kita ambil sekarang bagian konjugatnya. Nah, kita katakanlah bedakan ya. Nah, ini Cmx itu berarti akar 2 per L sin Mt per Lx. Nah, sekarang kita ingin tahu bentuk ortogonalnya ya. Nah, ini kalau kita integrasikan ya, dari 0 sampai L di sini, ini ya, Cm star Cn dx itu hasilnya berapa guys? Nah, itu ya. Nah, kita masukkan saja ya, 0L. Ini hasilnya adalah akar 2 per L sin Mt per Lx. Nah, ini ya, Cn-nya itu adalah akar 2 per L sin Np per Lx dx ya. Nah, akar 2 per L nya itu bisa kita keluarkan ya. Ini ya, perhatikan ini 2 per L integral 0L ini ya sin Np per Lx ya. Nah, ini sin Np per Lx dx gitu ya. Dan tentu saja kita punya bentuk ini ya. Nah, tentu saja bentuk ini bisa kita tuliskan ya. Nah, ini kita tahu ya bentuknya secara trigonometri ya. Identitas trigonometri, berarti ini sama dengan akar 2 per L, 0 sampai L. Nah, ini sama kayak cos ya. Ini cos, yang pertama cos min cos ya. Nah, ini kalikan setengah ya. Nah, ini kalikan setengah, ini adalah sifatnya guys, sifat identitas trigonometrinya. Berarti dari sini bisa kita tuliskan ya, n min m gitu ya, atau m min n sama saja gitu ya. Nah, ini ya, n min m min n sama saja kalau cos, selalu positif di sini gitu ya. Kita mau ambil n min m aja boleh, n min m pi ini ya per L x gitu ya. Nah, dikurangi dengan cos n plus m pi per L x gitu ya. Nah, ini dx. Nah, tentu saja integral ini bisa kita pecahkan jadi 2 part ya. Yang jelas ini bisa dicoret. Maka di sini kita punya 1 per L. Suku yang pertama itu adalah cos n min m pi per Lx dia dx. Suku yang kedua itu adalah integral 0 sampai L cos n plus m pi itu ya per Lx dx. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan cari hasilnya itu berapa gitu ya. Oke. Nah, ini tentu saja integral cos itu adalah sin ya. Nah, itu ini 1 per L, maka ini n min m nya pindah ke bawah ya. Nah, ini sesuatu yang nempel sama ini jadi sepernya ya. Ini jadi seper, berarti L nya kita balik di atas ya, itu ya. Nah, itu L nya kita balik di atas, berarti jadinya begini ya. L ini n min m pi itu ya sin n min m pi itu ya x ya. Nah, ini kayak gitu. Nah, ini juga tentu saja kita masih masukkan ya itu ya. Nah, ini satu, ini sin ya, ini sin n min m pi x per L ya. Nah, ini jadi satu ya. Nah, ini jadi satu. Nah, terus lalu yang suku yang kedua, integral cos itu adalah sin ya. Nah, ini sama juga, bedanya yang satunya itu n plus m ya. Nah, ini L, di sini n plus m pi. Nah, ini sin n plus m pi x per L ya. Nah, ini gitu. Nah, tentu saja batasnya kita masukkan ini dari 0 sampai L ya. Nah, L di sini bisa kita cancel sama ini ya. Nah, ini tapi yang ini nggak bisa karena ini kan di dalamnya sin. Jadi kita bisa tuliskan ini jadi satu kesatuan gini ya, biar kita tidak salah paham gitu ya. Oke. Nah, lalu kita masukkan ya batasnya ya. Kalau misalkan kita ambil L gitu ya, di sini tuh ya, ini kita ambil L ini
N min M P, nah batas atas ya, sin ini ya, N min M P L per L, nah gini ada ya, nah dikurangi dengan batas yang bawah. Nah sin X nya kalau kita masukkan batas yang 0 berarti ya sudah sin 0 ya, nah ini, nah hasilnya 0, sin 0 ya 0, nah gitu ya. Nah lalu suku yang kedua itu minus 1 per N plus M P itu ya. Nah kita masukkan ya, sin N plus M P L per L ya. Nah kalau kita masukkan batas yang kedua, kalau X nya 0 ya sudah, 0 kali sesuatu ya 0 juga, jadi 0 ya. Nah ini, maka ini coret ya, maka kita punya hasil di sini ya, sin N min M P, nah dibagi dengan, ya tentu saja ini satu kesatuan ya, ini dibagi dengan N min M P ya. Nah suku yang kedua ini sin N plus M kalikan P, nah ini jadi 1 ya, nah ini dibagi dengan N plus M P, nah seperti itu ya. Nah ini adalah hasilnya. Nah sekarang kalau kita ambil di sini N-nya sama dengan M, nah untuk N-nya sama dengan M ya, nah itu apa yang terjadi kalau N-nya sama dengan M, berarti dari sini ya, ini sin, ini ya, N dikurangi N ya, katakanlah ya, nah sin 0 gitu ya. Nah ini, jadi kan berarti N dikurangi N P ya. Jadi kalau misalkan N-nya sama dengan M, berarti kan ini sin, ini ya, N tambah N, nah ini katakanlah seperti itu. Nah ini ya dibagi dengan ini ya, N tambah N dikalikan P. Nah ini kan sin 0 ya, sin 0 ya hasilnya 0. Nah gitu ya. Nah N dikurangi N kan 0, sin 0 0. Nah seperti itu. Oke. Nah sekarang yang ini kita punya ya. Nah yang suku yang kedua ini itu bagaimana? Nah itu pertanyaannya. Nah itu ya. Nah ini suku yang kedua ini. Nah ini ya. Ini apakah kita bisa menghasilkan nilai yang jadi lebih sederhana gitu ya? Kalau N-nya sama dengan M. Nah itu. Oke, ini ya, nanti bisa dibuktikan lebih lanjut ya, bahwa ini, ya dibuktikan by self ya, bahwa ini nanti kalau misalkan kita ambil N sama dengan M itu ya, hasilnya itu, ini ya, nah ini, hasilnya itu bisa 0, bisa 1 ya, 0 kalau misalkan N-nya itu nggak sama dengan M, 1 kalau misalkan N-nya itu sama dengan M, begitu ya, nanti bisa dibuktikan tentu saja. Nah ini daripada kita berlama-lama ya, nah itu kayak gitu. Oke. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita punya integral ini 0 sampai L ini ya, Cm X dikalikan Cn dx sama dengan ini ya. Nah ini definisinya sama dengan delta Nm ya, itu delta Kronecker. Nah itu, nah delta Kronecker itu nilainya bisa 0, bisa 1. Nah 0 kalau misalkan dia N sama M nya nggak sama, ini ya. 1 kalau misalkan N sama M nya itu sama gitu ya. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, oke. Jadi artinya apa? Fungsi gelombang itu sebenarnya di sini fungsi gelombang bagi itu ya. Fungsi gelombang bagi sumur potensial ya tak hingga
satu dimensi itu bersifat ortonormal ya, itu artinya itu gitu ya. Nah seperti itu. Oke, maka artinya apa di sini? Maka nanti kalau kita ambil fungsi gelombang secara total ya, nah kita belum menjawab ya bagaimana kita mengekspresikan ini lebih lanjut, atau konsekuensi mana fisis yang kita inginkan itu seperti apa. Nah gitu ya. Nah itu. Jadi kita sedang membahas tentang yang kedua ya. Ini. Itu bagaimana tentang interpretasi fisisnya gitu ya. Nah, itu. Interpretasi fisisnya itu seperti apa? Ini. Ini ya. Nah, ini. Interpretasi fisis bagi itu ya. Bagi solusi. Nah, itu ya, solusi fungsi gelombang ya. Nah, ini. Nah, tadi karena fungsi gelombangnya itu bersifat ortonormal ya. Nah, karena ini Cn itu bersifat ortonormal, itu maksudnya antara Cn dengan n yang satu dengan n yang lain itu kalau kita integralkan itu ortogonal dan terhadap nilai yang sama itu satu, maka dia ortonormal ya. Maka sebenarnya dia itu linear independent terhadap fungsi gelombang yang lain, itu ya. Maka di mana C1-nya masih bersifat solusi, C2-nya bersifat solusi, C3 solusi, dan seterusnya untuk n berapapun. Maka kalau kita gabungkan fungsi gelombangnya menjadi satu fungsi gelombang gitu ya. Ini ya, untuk n1, 2, 3, untuk seluruh n, maka semuanya juga adalah fungsi gelombang gitu ya. Maka kita bisa perumum ini n1 tak hingga Cn, Cn, X gitu ya. Nah ini kan bisa kita jabarkan ya, untuk n nya 1 katakanlah C1, C1, C2, C2, dan seterusnya. Itu konsekuensinya. Nah ini. Ini ya. Tuh. Dengan syarat Cn-nya itu bersifat ortonormal gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya nanti artinya bisa kita cari ya. Pertanyaannya itu adalah nilai Cn-nya itu sama dengan berapa? Nah, gitu ya. Ya, maka bisa kita lakukan operasi integral ya dari kedua sisi. Nah, dari sini kan ini kita punya Cx itu ya. Nah, ini kan sama dengan sigma n1 Cn ya. Nah, ini Cn. Nah, ini ya. Katakanlah kita kenakan suatu fungsi Cn ini dengan suatu fungsi gelombang yang lain, Cm star gitu ya. Nah, ini dari kiri ya. Nah, itu. Katakanlah seperti itu. Nah, ini. Ya, maka kemudian kita bisa integrasikan ya dengan cara yang sama ya. Ini kita kenakan dengan Cm star, yang ini kita kenakan dengan Cm star gitu ya. Kita integralkan sepanjang 0 sampai L. Ini juga sama, kita integralkan sepanjang 0 sampai L ya. Nah, kita integralkan itu terhadap dx gini, itu saja. Ini kita integralkan terhadap dx ya. Dan kita sudah tahu ya bahwa hasil integral di sini itu adalah ini ya, itu adalah delta nm ya. Nah, itu sudah kita buktikan di sini. Nah, ini konsekuensinya ya. Maka kita punya di sini integral 0L ini Cmx, ini psi besar x gini ya, ini sama dengan sigma n ya, n sama dengan 1 ya, sampai hingga ini Cn delta nm. Nah ya, kalau kita ekspansikan sigma Cn delta nm ini kan ujung-ujungnya sama dengan delta m ya. Nah, artinya apa? Nah, sorry. Ini artinya apa? Nah, ini sorry. Maksud saya Cm. Ya. Ini kan kita jabarkan ya, ini. Ini untuk misalkan n yang 1, C1 delta n1 ya. Ini C2 delta n2,
C3, delta N3, dan seterusnya ya, hingga tak hingga. Maka ini bernilai hanya untuk N sama dengan 1 ya. Ini bernilai hanya untuk N sama dengan 2. Ini hanya bernilai untuk N sama dengan 3. Kenapa? Ya kita harus samakan N sama M-nya agar dia bernilai. Kalau tidak sama dengan 1, beda nilai, maka 0. Maka itu yang tidak kita kehendaki. Nah, artinya variabel 1 di sini sama dengan di sini, 2 sama dengan di sini, 3 sama dengan di sini. Maka kita punya K yang sama dengan F ya, Km. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini M itu kan variabel yang kedua ini, guys. Ini kan M. Nah, ini ya. Makanya itu ditulis sama dengan Cm. Nah, sehingga kita punya sekarang ini ya, sehingga kita punya sekarang nilai dari Cm-nya itu adalah gitu ya. Ini ya. Integral 0L ini ya. Cm X Cn X gitu ya. Maaf. Ini C besar X ya. Nah, ini dx. Nah, atau kalau misalkan kita kembalikan ekspresinya menjadi M sama dengan N gitu ya. Nah, ini untuk M sama dengan N ya, kita ganti lagi ya. M-nya jadi N, boleh-boleh aja, maka kita punya rumus secara general. Nilai Cn-nya itu adalah 0L, ini ya. Kita ganti lagi M-nya di sini dengan N. Nah, itu boleh-boleh saja. Cn star X, Cx, dx gitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, inilah Cn-nya ya. Nah, inilah Cn yang sejak awal kita tanyakan, yaitu Cn-nya itu berapa. Nah, itu ya pertanyaannya ya. Nah, begitu. Nah, tentu saja kalau misalkan yang kita hadapi adalah kasus dari sumur potensial tak hingga 1 dimensi, maka sebenarnya Cn-nya kita kembalikan ke semula ya. Ini untuk sumur potensial tak hingga 1 dimensi, berarti kan Cn-nya itu adalah ya, Cn-nya sama dengan Cn star-nya ya, tentu saja ya. Nah, ini karena ini bernilai real kan ya. Nah, ini bernilai real. Jadi gak ada hubungannya. Gak ada perubahannya. Ya sama saja. Nah, ya 2/L sin NP per L X gitu ya. Maka nanti formulasi dari Cn-nya pun tinggal kita adaptasi aja. Jadinya di sini akar 2/L integral 0 sampai L ini ya, sin NP per Lx dikalikan Cx dx ya. Dimana Cx itu adalah fungsi gelombang yang sembarang ya. Nah, ini ya, fungsi gelombang yang sembarang yang nanti kita bisa tentukan susunan kita ya. Atau dalam kata lain, kita kalau misalkan punya fungsi gelombang sumber potensial tak hingga yang N-nya 1 sampai berapapun itu, maka kita bisa konstruksi fungsi gelombang gabungannya, fungsi gelombang superposisinya gitu ya. Nah, seperti itu deh. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ini kan kita sudah dapatkan interpretasi itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah apa interpretasi itu bagi Cn gitu ya. Nah, ini apa interpretasinya? Seperti itu. Nah, itu apa maknanya itu Cn itu? Kayak gitu ya. Nah, katakanlah ya, kita sedang kita hitung nih ya, nilai ekspektasi ya. Nilai ekspektasi dari energi yang memiliki ini ya, katakanlah ya, fungsi gelombang. Nah, ini ya, Cx gitu. Nah, kita ingin menghitung itu. Apa maknanya sekarang gitu ya. Tentu saja fungsi ini memenuhi persamaan nilai eigen ya, di mana H dikalikan Cn ini ya, X itu adalah En Cn X. Nah, seperti itu ya. Nah, itu.
Maka katakanlah kalau misalkan kita sedang mencari nilai ekspektasinya, nah loh mas kok ini beda si X yang ini dengan si N yang ini. Nah tentu saja nanti kita bisa, kan ada hubungannya ya antara si X ini dengan si N ini gitu ya. Nah maka kita bisa tuliskan ya, kalau kita mencari nilai ekspektasi dari energi berarti kan kita hitung H-nya ya, Hamiltoniannya itu kita hitung dari 0 sampai L. Nah kita bisa ambil fungsi gelombang totalnya tadi, ini ya si star X ini ya, itu dikalikan dengan H ya, ini si X dx ya, kita pakai psi kecil aja ya. Nah dari tadi kita nggak konsisten penulisannya, but it's okay, nggak apa-apa di sini. Nah kita gabungkan ya. Nah di mana si X ini kita sudah tahu ya bahwa itu dapat dinyatakan dalam ekspansi N1 tak hingga Cn Cn ya. Maka di sini perumusannya bisa kita tuliskan integral 0L Cx itu ini H kena ke suatu fungsi, ini N1 tak hingga Cn Cn. Nah itu ya dx ini ya. Nah seperti itu. Ini bagian starnya ya. Nah ini oke. Nah ini ya, dan tentu saja kalau kita kenakan ya H kenakan dengan Cn itu kan akan menghasilkan ini ya suatu fungsi eigen ya. Ini H kenakan ke sini kan hasilnya apa? Ini kan H kena ke Cn, H kena ke Cn kan hasilnya apa itu? En Cn ya. Nah En Cnx. Nah seperti itu guys. Maka kita punya sekarang ini hasilnya itu adalah integral 0L. Nah bagian si star ini juga bisa kalian tulis ya, ini menjadi kalau ada starnya berarti kita juga tulis ada starnya juga, N1 tak hingga Cn star Cn star ya. Nah gini juga. Maka kita punya di sini ini ya sigma N1 tak hingga Cn star Cn star En gitu ya. Nah ini tentu saja sigmanya kita masukkan lagi ya, sigma N1 tak hingga Cn Cn dx. Nah seperti ini ya, kayak gitu. Maka tentu saja ini kalau misalkan kita keluarkan ya ekspresi dari En nya, kita bisa keluarkan tuh ya En nya ya. Nah ini sigma N1 tak hingga Cn starnya juga bisa kita keluarkan ya, Cn star Cn En, lalu kita tuliskan yang fungsi gelombangnya ya, ini Cn star Cn dx. Nah tentu saja kita sudah dapatkan ini ya bahwa hasil ini itu adalah 1 ya untuk N sama dengan N gitu. Nah maka dari sini ini ya kita punya ini Cn star kalikan Cn itu adalah gitu ya, itu adalah sigma N1 tak hingga Cn kuadrat En. Nah gini aja ya. Nah seperti ini ya. Nah kita belum menemukan artinya guys. Artinya ini apa artinya gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ya. Nah sebenarnya perumusan ini itu adalah perumusan energi rata-rata ya. Nah energi rata-rata kita bisa kaitkan dengan merumuskan energi rata-rata yang kita tuliskan dengan ini ya. Energi rata-rata itu average ya, itu kan sama dengan nilai ekspektasi H. Nah ini perumusan ini kan itu kan bisa kita tuliskan dengan seperti ini ya. Nah misalnya yang namanya rata-rata itu kan kalau kita misalkan punya energinya E1 berarti kan dikalikan probabilitas mendapatkan energi E1 P1 gitu ya. Sama kayak kita sedang mencari rata-rata nilai kelas, betul ya, rata-rata nilai kelas. Rata-rata nilai kelas itu kan bisa kita dapatkan dengan menghitung nilai individunya dikalikan nilai pada 10 anak misalkan ya. Nah itu dikalikan dengan nilainya dibagi dengan totalnya. Nah itu ya. Nah kayak gitu. Nah nilai anak 10 anak itu dikalikan jumlah 10 anak dibagi dengan
total kelas, 10 anak dibagi total kelas itu sama dengan probabilitasnya, gitu ya. Itu probabilitasnya, peluangnya. Kayak gitu ya. Nah, ini. Maka dari sini bisa kita jabarkan juga. Kalau misalkan ada energi E2, berarti probabilitasnya E2 ya. Nah, ini ya. Jadi ini kita punya energi rata-rata dengan probabilitas katakanlah PN gitu ya. Nah, di sini. Nah, maka di sini bisa kita jabarkan lagi. Nah, dan seterusnya ya. Nah, maka secara umum kita dapatkan di sini sigma N1 tak hingga PN EN ya. Nah, jadi sebenarnya di sini ada analogi antara PN di sini dengan di sini. Berarti kita dapatkan ini analoginya. Nah, dari kedua rumus ini. Ya. Kayak gitu. Nah, analoginya jelas kita dapatkan ya bahwa sekarang Cn kuadrat itu adalah probabilitas untuk mendapatkan energi sebesar N gitu ya. Nah, ini berarti ini Cn kuadrat adalah suatu probabilitas mendapat energi ya sebesar En. Nah, gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, yang namanya total probabilitas itu kan harusnya bernilai 1 ya. Nah, betul apa enggak? Betul dong harusnya. Nah, maka kita harus uji bahwa total probabilitasnya itu harus bernilai 1. Nah, ini ya. Total probabilitas gitu ya. Kan harus 100% ya. Nah, maka ini bisa kita hitung ya. Nanti ini totalnya berarti kan P1, P2, P3 dan seterusnya. Nah, untuk seluruh probabilitas itu kan harus hasilnya harus 100% ya. Alias 1. Nah, bagaimana kita membuktikan sigma Cn kuadrat ini sama dengan 1? Nah, itu. Ya. Tentu saja kita bisa buktikan dari normalisasinya ini ya. Kalau kita ambil integral 0 ini si star x, nah fungsi gelombang kan harus ternormalisasi ya. Nah, ini dx harus sama dengan 1 kan. Maka dari sini bisa kita jabarkan ya. Nah, untuk si star x itu kan ini sigma n1 tak hingga cn star cn star ya. Nah, yang si x itu adalah sigma n1 tak hingga cn cn dx sama dengan 1. Nah, kita bisa keluarkan ya ini Cn starnya. Nah, ini sigma N1 tak hingga Cn star dikalikan Cn 0L. Ini Cn star Cn dx sama dengan 1 ya. Dan ini kan hasilnya kan sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan ini ya. Ini sigma N1 tak hingga Cn kuadrat di sini sama dengan 1 gitu ya. Gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, di mana di sini? Di mana Cn kuadratnya itu kan adalah suatu probabilitas Pn, maka total probabilitasnya di sini itu bernilai 1. Masuk akal ya, dan memang seperti itu. Namanya total probabilitas harus 100%. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya apa? Di sini Cn itu kalau kita kuadratkan itu nilainya itu adalah merupakan suatu probabilitas. Nah, seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, itu ya. Oke. Nah, bicara tentang hal ini tentu saja nanti kita bisa pelajari ya bagaimana suatu nilainya gitu ya. Nah, misalnya kita sudah dapatkan karakteristik fungsi gelombangnya, gitu ya. Kita sudah dapatkan karakteristik fungsi gelombangnya. Nah, dan seterusnya. And then what? Seperti itu. Nah, tentu saja kita nanti bisa pelajari lebih lanjut ya. Nah, itu. Misalnya. Nah, ini. Untuk sumber potensial ini. Nah, bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, gitu. Kita belum bahas bagaimana perilaku nilai ekspektasinya gitu ya. Perilaku nilai rata-rata momentumnya kayak gitu. Dari suatu fungsi gelombangnya itu. Nah, gitu. Begitu juga nanti kalau kita misalkan punya fungsi gelombang yang random ya, Cx, maka kita bisa konstruksi
itu berdasarkan ekspansi CN-nya. Itu yang menarik ya. Nah, itu yang pengen saya katakan di situ. Nah, ini. Oke. Ya. Oke. Nah. Oke ya. Nah, gitu ya. Maka tentu saja nanti ini kita bisa tuliskan ya bagaimana representasi fungsi gelombangnya dalam fungsi waktu ya. Nah, bisa kita gabungkan ya. Nah, fungsi gelombang itu bergantung waktunya. Ini ya. Nah, jadi nanti bisa kita tuliskan ya. Nah, ini si xt gitu ya, dengan sama dengan si x dikalikan e pangkat min i e n per h bar t gitu ya. Nah, itu. Nah, di mana si x-nya itu bisa kita tuliskan kan gini ya, sigma n1 tak hingga cn sin x. Nah, ini ya. Nah, di mana cn kuadrat itu adalah suatu probabilitas ya untuk mendapatkan energi sebesar En. Nah, gitu ya. Oke. Oke, kita bisa berikan suatu suatu keadaan di sini ya. Nah, ini. Nah, tentu saja masih dalam konteks sumur potensial ya. Itu yang ingin saya tekankan, yang ingin saya eksplorasi di sini. Nah, itu ya. Ini ya. Nah, misalkan kita punya ya, katakanlah kita punya contoh soal di sini ya, permasalahan ya. Nah, misalnya ini. Ya. Nih, misalkan kita punya suatu partikel itu ya dalam ini misalnya sumur potensial tak hingga gitu ya. Tak hingga mempunyai ya, misalnya mempunyai fungsi gelombang ya. Nah, ini katakanlah kita punya ini. Nah, ini si x0 katakanlah gitu ya. Itu sama dengan x, nah, x min L gini ya. Nah, ini dimana ini berada pada 0 sampai x sampai L. Dan tentu saja nggak mungkin lebih besar daripada L di sini. Ya, kalau kita ambil fungsi gelombangnya pada jarak L gitu ya, dengan sumur selebar L gitu. Nah, ini tentukan ini ya representasi ini ya si xt-nya gitu ya. Nah, seperti itu representasi fungsi gelombang bergantung waktunya gitu ya, kayak gitu. Nah, itu ya, dan tentu saja nanti ini kita bisa cari A-nya dulu ya. Nah, dari sini ya, ini mencari ini ya, mencari A, mencari konstanta normalisasi di situ ya. Nah, itu. Nah, ini bagaimana mencari konstanta normalisasi itu? Ya, tentu saja kita bisa tuliskan ya bahwa fungsi gelombang ini itu harus normalisasi ya. Nah, ini berarti kan integral 0 sampai L si star x0, ini si x0, ini dx sama dengan 1 ya. Maka dari sini kita bisa masukkan ya integral 0L, ini si starnya berarti kan A star x min L dikalikan C-nya ya, yaitu A x min L dx harus sama dengan 1 ya.
Maka A star dikalikan A itu kan A kuadrat ya. Di sini X dikalikan X adalah X kuadrat ya. Nah, X min L dikalikan X min L itu berapa? Yaitu adalah X kuadrat min 2XL tambahkan L kuadrat ya. Nah, di sini harus sama dengan 1 ya. Nah, maka kita bisa lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan di sebelah. Nah, di sini. Ini ya. Maka dari sini kita punya A kuadrat ya. Ini 0L, ini X kuadrat kali X, berarti kan X pangkat 3. Kita pisahkan ini ya, langsung aja ya. Min 2X pangkat 3L tambahkan integral 0. Kok X pangkat 3? X pangkat 4 ya. Di sini nanti integralnya belakangan aja. Berarti di sini X kuadrat L kuadrat ya. Nah, ini dx sama dengan 1 ya. Nah, itu. Oke. Maka dari sini bisa kita pecahkan jadi 3 part ya. Yang pertama integral X pangkat 4 dx, yang kedua ini L. Ini 2L nya keluarkan ya, 0L X pangkat 3 dx, yang suku yang ketiga L kuadrat 0L X kuadrat dx ya. Nah, ini sama dengan 1. Nah, integral X pangkat 4 itu kan 1/5 ya. Ini X pangkat 5 ya. Nah, ini adalah 1/4 X pangkat 4 ya. Yang ini 1/3 X pangkat 3 ya. Nah, itu. Ya, kita bisa tuliskan ya. Ini A kuadrat, ini berarti 1/5 ya. Langsung aja masukkan ya, batasnya 0L ya. Nah, di sini 0 sampai L, di sini 0 sampai L. Nah, ini. Perhatikan di sini L pangkat 5 ya, gitu ya. Ini min 2L kalikan 1/4 ya. Nah, di sini L pangkat 4 ya. Masukkan. Ya, masuk aja. Siapa ya? Masuk aja, sebentar ya, ya. Aku tak ngisi ini dulu. Ini, nah, tambahkan ini L kuadrat, ini 1/3 L pangkat 3 dari sini ya. Nah, ini sama dengan 1. Nah, sebentar gitu. Ini ya, berarti ini kalau kita teruskan ya, ini A kuadrat, ini jadinya masukkan ya, berarti ini 1/5 L pangkat 5 ya, 2 dibagi 1/4 itu setengah ya. Maka di sini min setengah L pangkat 5, di sini kan L pangkat 5/3 ya, ini sama dengan 1. Nah, oke. Nah, kalau kita tuliskan ya, dilanjutkan ya, berarti ini A kuadrat. Ini KPK-nya berarti kan 30 ya. 30 bagi 5, 6. 30 bagi 2, 15 ya. 30 bagi 3, 10 ya. Nah, ini sama dengan 1. 6 kurangi 15 min 9 tambah 10. Itu adalah 1 ya. Berarti kan L pangkat 5/30 A kuadrat ya, sama dengan 1. Nah, artinya di sini kita punya suatu fungsi konstanta normalisasinya itu adalah akar 30 per L pangkat 5 gitu ya. Nah, itu adalah konstanta normalisasinya. Nah, kemudian nanti kita bisa cari ini. Kita bisa cari yang namanya CN-nya ya. Nah, ini kita kan untuk si XT ini kan harus tahu ini ya, sigma N1 tak hingga tadi kalau kita lihat rumusnya ya. Ini kan CN di sini. Itu kan berarti kan CN CNX itu adalah, nah, ini E pangkat min I EN per H bar T. EN-nya tentu saja energi ini ya, tentu saja EN di sini itu adalah energi osilator energi sumber potensial tak hingganya, yaitu N kuadrat Mi kuadrat H bar kuadrat dibagi dengan 2M L kuadrat gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat ini ya, kita bisa cari berapa besarnya CN ya. Nah, itu ini. Hah? Gak ada. Tidur sih dah apa? Tidur sih. Oh iya. Kiri, motorku kan pojok ya? Iya. Kanan sendiri. Tempat motor pojok kanan. Nah, pojok sana.
Itu. Bukan. Ini loh. Oke, nah sekarang gimana cara kita mencari CN-nya ya? Nah ini CN-nya kita lihat rumusnya guys. Ini CN-nya ya. Ini rumusnya. Ini ya. Oke. Nah, ini ya. Sudah, tinggal kita masukkan aja nih si X-nya. Gitu ya. Nah, di mana tadi si X-nya itu apa? Ini ya, si X yang di sini. Nah, ini. Ini ya. Ini. Maka tadi si X-nya itu kan kita tinggal masukkan aja ya. Nah, fungsi gelombang ternormalisasinya tadi kan AX X min L ya. Nah ini A-nya itu sudah ada sebesar akar 30 per L pangkat 5 ya. Nah di sini X dikalikan X min L gitu ya. Tuh. Nah kita bisa keluarkan dulu lah ya, masukkan ke sini ya. Ini CN-nya. Berarti di sini akar 2 per L gitu ya. Akar 30 per L pangkat 5 ya. Nah ini integral 0L ini, nah dimana ini kan dari 0 sampai L ya, fungsi gelombang kita ya. Ini sin, ini ya, ini sin NP per LX ya. Si X nya itu adalah, nah ini ya, si X nya tadi adalah ini ya, X dikalikan, nah ini X min L dia deh ya. Nah ini, sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita mengintegralkan ini. Nah, dengan penuh hati-hati dan penuh kesabaran. Nah, ini. Nah, di sini ya. Oke. Nah, dari sini gitu ya. Ya, ini bisa kita kalikan ya. Ini 2 kali 30 itu kan 60 ya. Ini per L kali L pangkat 5, L pangkat 6 ya. Nah, ini integralnya pun kita bisa pecahkan jadi 2 part ya. Nah ini 0L, ini X kali X kuadrat gini ya. Nah ini sin NP per LX. Nah ini ya yang kedua. Ini L dikalikan X ya. Berarti kan ini min L integral 0L X sin NP per LX dx gitu ya. Nah ini. Oke ya. Tuh. Bagaimana cara kita mengintegralkan ini? Ya sudah, kita gampangkannya aja pakai parsial ya, dengan menggunakan parsial. Nah misalnya kita ambil yang X kuadrat nih. Nah X kuadrat sin NP per LX ya, biar kita cepat. X kuadrat kalau turunkan kan 2X, diturunkan 2, turunkan lagi 0. Sin itu kalau kita integralkan berarti kan L per NP sin NP per LX. Nah ini kalau kita integralkan lagi ini ya, integral sin, maaf integral sin itu kan min cos ya. Nah ini berarti min L per NP cos ini ya. Nah ini cos ini. Ini ya. Nah ini. Lalu kalau cosnya diintegralkan lagi, berarti kan jadinya ini ya, min L kuadrat per N kuadrat P kuadrat integral cos itu sin ya. Sin NP per L X ya. Nah ini. Ini ya. Nah ini. Kalau kita integralkan lagi, berarti kan integral sin itu adalah min cos ya. Berarti ini jadinya minnya hilang ya. L pangkat 3, N pangkat 3, P pangkat 3 cos NP per L X gitu ya. Nah ini gitu ya. Nah dengan cara yang sama nanti kalau kita integralkan X sin itu ya, kalau kita ambil integral yang satunya, parsial yang kedua gitu ya, parsial juga bagi suku yang ini ya. Nah ini jadi seperti ini. Nah yang ini jadi seperti ini ya. Kita ambil aja X nya. Nah
turunkan dia sampai 0 ya. X turunannya 1 turunannya 0. Ini berarti kan sama juga ya, sin NP per LX. Yang ini kan min L per NP cos NP per LX. Nah, integral cos itu kan positif sin ya, min L kuadrat N kuadrat P kuadrat sin NP per LX ya. Nah itu. Ini kita kalikan ya, kalikan. Pertama ambil positif, ini kita kalikan, kita ambil negatif, ini kita kalikan, kita ambil positif ya. Ini ya, ini kita kalikan, kita ambil positif, ini kita kalikan, kita ambil negatif ya. Maka hasilnya di sini, nah ini bisa kita keluarkan ya. Akar 60 itu kan akar 60 itu kan bisa kita jadikan 4 dikali 15 ya. Akar 4 itu adalah 2, akar 15. Nah ini ya, berarti di situ hasilnya itu adalah 2 akar 15 ya. L pangkat 6 diakarkan tuh hasilnya L pangkat 3 ya. Nah ini. Nah, di situ. Maka di sini kita punya ya. Nah, ini pertama ya, X kuadrat dikalikan ini dulu. Nah, X kuadrat kalikan ini. Berarti kan min L X kuadrat per NP dikalikan cos NP per LX ya. Nah, tentu saja batasnya dari 0 sampai L. Kemudian ini minus ya, minus kali minus positif ya. Positif kali 2X dikalikan ini. Berarti kan positif 2X L kuadrat dibagi dengan N kuadrat P kuadrat sin NP per LX ya. Ini plus 2 dikalikan ini. Nah, tambahkan 2L pangkat 3 per N pangkat 3 P pangkat 3 cos NP per LX. Nah, gitu ya dia. Oke. Nah, kemudian ditambahkan yang dikurangi dengan yang ini. Ini dikurangi nih. Nah, dikurangi ya. Ini X dikalikan ini ya. Berarti kan dikurangi min LX per NP gitu ya. Nah, kali ini kan X dikalikan L per NP itu ya. Cos NP per LX. Nah, ini min kali min positif ya. Berarti positif L kuadrat per N kuadrat P kuadrat sin NP per LX. Nah, gini ya. Nah, ini tutup kurung. Nah, ini. Gitu ya. Tentu saja batasnya kita masukkan dari 0 sampai L nih. Itu ya. Dan maaf ya, ini dikalikan L ya. Dikalikan L ya. Ini jangan lupa dikalikan L ya. Nah, ini berarti kita tuliskan lagi lah biar kita aman ya. Itu dikalikan L tuh. Ini ya. Nah, di sini perhatikan ini ya, minus L kuadrat ya. Ini L-nya sudah kita masukkan. Berarti di min L pangkat 3 berarti ya. Nah, ini berarti min kali min plus ya. Itu tadi di sini ada min kali plus, yang sini jadi min ya. Nah, ini. Nah, gitu. Ini ya. Oke. Nah, kalau begini berarti kita mana bagian yang bisa kita sederhanakan ya. Nah, itu. Nah, ini. Oke. Kita coba kita coba kerjakan guys di sini guys. Adakah yang bisa eliminasi ya dari integral ini? Coba. Oke. Ya, coba masukkan aja lah ya. Ini ya. Nah, suku yang pertama ini
2 akar 15 per L pangkat 3 nih. Nah ini suku yang pertama ini ya, perhatikan min L pangkat 3 ya. Nah, ini kenapa? Karena ini L masukkan ke L kuadrat, perhatikan L pangkat 3 kan. Nah dibagi dengan NP ya. Nah dari sini kalau L nya masuk ke sini berarti kan L per L, berarti kan NP ya, cos NP. Nah tambahkan ini L ke L di sini, berarti kan 2L pangkat 3 ya. Oh ya, yang 0 lupa ini, dikurangi batas yang 0 ya. Kalau 0 masuk ke X di sini, 0 kali X kan 0 ya, 0 kali cos ya 0, habis. Suku yang kedua di sini, L nya masukkan nih, L ini ke sini ya, berarti kan 2L pangkat 3 ya, per N kuadrat Pi kuadrat ya. Nah di sini berarti kan sin NP, ini ya masukkan ya, dikurangi batas yang 0 masuk ke sini ya habis juga, berarti 0 ya. Dan juga ini sin NP itu adalah 0 ya. Nah ini karena X kali 0 kan 0, tambahkan yang ini, berarti kan 2L pangkat 3 per N pangkat 3 Pi pangkat 3. Nah disitu ya cos, ini ya cos, ini masukkan ya, berarti kan NP. Nah gitu ya dia ya. Nah maka dikurangi dengan batas yang 0, berarti di sini 2L pangkat 3 N pangkat 3 Pi pangkat 3. Ingat kita fokus ke sini. Berarti kalau misalkan masukkan 0 ya, cos 0 itu kan 1 ya, berarti kan di sini kali 1. Nah gitu ya, cos 0. Nah yang ini berarti L kuadrat ya kali X ya, L pangkat 3 nih. Nah ini kalikan NP, masukkan cosinus ya, ini L ke sini ya, berarti kan di sini NP ya. Nah ini dikurangi yang 0, batas yang 0 masukkan ke X ya 0, habis. Di sini sisa min L pangkat 3 N kuadrat Pi kuadrat itu sisa sinus ini ya NP gitu ya, masukkan ya, ini kan L per L kan NP. Nah dikurangi sin 0, masuk ya, X nya 0 kan, sin 0 kan 0. Nah berarti ini habis ya. Nah ini berarti ini bisa dicoret nih, ini sama ini bisa kita cancel ya, itu ya. Ini juga habis gitu. Nah maka di sini sisanya itu hanyalah suatu ini ya, sin NP itu juga 0 guys, habis ya. Nah ini berarti kita hanya menyisakan ini doang gitu ya. Maka dari situ ya kita tuliskan ya 2 akar 15 per L pangkat 3 di sini ya. Ini jadinya adalah 2L pangkat 3 per N pangkat 3 Pi pangkat 3. Itu kan cos NP itu jangan lupa ya, cos NP itu nilainya min 1 pangkat N. Nah kenapa? Kalau cos N nya 1 berarti kan min 1. Kalau cosnya N nya 2, cos 2 Pi berarti kan 1. Kalau cosnya 3 Pi, N nya 3 berarti kan min 1, berarti selang-seling, makanya dituliskan min 1 pangkat N itu ya. Berarti ini min 1 pangkat N dikurangi ya, dikurangi 1. Nah ini ya kayak gitu. Oke. Nah, oke, kita bisa lanjutkan ya, hasil yang memenuhi itu berapa gitu loh. Nah ini itu ya. Oke, sebentar, saya perlu koreksi dulu. Itu ya jawabannya. Nah oke. Nah sebentar ya, ini kok ada yang
Kok ini minus ya hasilnya? Oke, kita coba cari ya. Oke. Nah, tadi kita ketemu ya, CN-nya di situ adalah itu ya. 2 akar 15 per L pangkat 3 ya. Dikalikan ini ya, 2L pangkat 3 N pangkat 3 Pi pangkat 3 ini min 1 pangkat N dikurangi 1 ya. Nah, itu jawabannya. Tuh ya. Nah, betul ya. Oke. Ini ya. Nah, berarti di sini kalau kita kalikan ya, Dek ya. Berarti ini L pangkat 3, L pangkat 3, 2 kali 2 kan 4 ya. Berarti kan 4L pangkat 3 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 ya. Nah, ini. Nah, ini min 1 pangkat N kurangi 1 ya. Nah, di sini kamu masukkan, Dek. Kalau misalkan N-nya gasal ya. Kalau ini gasal berarti kan min 1 pangkat 1, min 1 kurangi 1 min 2, min 1 pangkat 3 min 1, min 1 kurangi 1 min 2, gitu ya. Berarti hasilnya itu selalu min 2 kalau n-nya gasal. Berarti kan ini 4 dikalikan min 2, berarti kan min 8L pangkat 3 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 ya. Nah, ini kalau n-nya genap, nah jelas ya, min 1 pangkat 2, 1 kurangi 1, 0. Min 1 pangkat 4, 1 kurangi 1, 0. Ya, berarti kan 0 ya. Nah, itu N-nya genap. Itu ya. Nah, itu. Ya udah, ini hasilnya. Kalau N-nya gasal, berarti kita hanya peduli sama hasil N yang bernilai gasal saja, gitu ya. Maka fungsi gelombangnya ini ya. Tuh, ini ya. Perhatikan tadi kan si N, si XT ya. Itu adalah sigma N1 tak hingga Cn si N ya, ya. Ini dikalikan I pangkat min I En per H bar T ya. Nah, itu. Nah, tentu saja En-nya itu sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2ml kuadrat. Karena di sini hanya N yang gasal yang bernilai, maka kita tuliskan saja ya. Ini si XT itu ya. Berarti di sini N sama dengan 1 tak hingga Cn-nya itu ya. Min 8 itu ya tadi ya. Nah, ini. Sorry, ini kan L pangkat 3-nya kan sudah dicoret ya. Jadi nggak usah masih ada lagi. Ini. Ini ya, min 8. Gitu ya. Berarti ini min 8 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 ya. Nah, kita ambil yang gasal. Ini N gasal kan 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Tak hingga. Maka dalamnya ini isinya itu adalah si N-nya ya. Si N itu kan berarti kan akar 2 per L sin NP per LX gitu ya. E pangkat min I N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2M L kuadrat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hasil bagi fungsi gelombangnya. Nah, seperti itu. Ini ya. Nah, ini. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Oh iya, lupa ini. Akar 2 akar 15-nya lupa guys. Ini akar 15-nya ini. Akar 15-nya lupa. Ini ya, maaf. Ini akar 15. Ini akar 15 ya. Berarti ini min 8
akar 15 ya. Ini kayak gitu. Itu ya. Atau bisa juga dibentuk seperti ini guys. Berarti ini si XT ya. Ini boleh juga 15 sama 2 digabungkan jadi akar 30 nih. Ini ya 30 per L ya. Ini kan. Nah 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Berarti kan ini 2 pangkat 3. Nah di sini, oh sorry, ini N-nya tuh harus masuk ke dalam sigma guys. Karena di sini sigmanya tuh berjalan dari N. Nah N pangkat 3 gini ya. Ini P-nya pangkat 3 kan. Nah di sini ya. Berarti ini sigma, N-nya itu Gasal. Itu ya. Nah ini saya tuliskan warna biru lah. Itu ya. Nah ini si N, si XT. Itu kan tadi kan min akar 30 ya per L. Itu berarti kan 2 per Pi pangkat 3. Ini sigma, N-nya Gasal ya. Sampai tak hingga ya. Berarti ini 1 per N pangkat 3. Itu ya. Nah dikalikan sin ini. Nah gini guys. E pangkat min I N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2M L kuadrat ya. Nah itu. Itu ya hasilnya. Itu adalah hasil bagi fungsi gelombangnya. Kayak gitu ya guys ya. Nah itu. Oke, pertanyaannya nanti kalau misalkan mencari energi ya. Nah sekalian aja tentukan probabilitas mendapatkan ini ya, energi katakanlah E1 gitu ya. Nah itu misalnya ya, berarti kalau E1 berarti P1 gini ya, itu berarti kan C1 pangkat 2. Nah kalau ini ya, dimana CN nya itu tadi kan ini CN nya hanya ada pada N Gasal ya, berarti kan itu ini ya, ini berarti kan gini guys, min 8 per akar 15 berarti kan 1 pangkat 3 ya, Pi pangkat 3. Nah ini pangkat 2 ya. Nah ini ya. Nah 8 pangkat 2 itu berapa guys? 64 ya. 64 kali 15. Nah ini dibagi 1 pangkat 3 kan 1. Pi itu kan 3,14 ya. Nah ini ya. Nanti ini hasilnya itu adalah 0,9985. Berarti kita katakan probabilitasnya itu adalah 99,85 per 85%. Gitu. Nah, atau bisa juga kita tanyakan ya, berapa rata-rata energinya. Nah ini ya, rata-rata energinya. Rata-rata energi tadi kan gini ya, average ini ya. Ini berarti kan nilai ekspektasi dari Hamiltoniannya, hasilnya itu adalah ini ya, sigma N1 tak hingga Cn kuadrat kalikan En ya. Nah itu kan. Nah ini kan Cn kuadratnya tadi berapa guys? Yaitu ini ya, min 8 akar 15 tadi ya, N pangkat 3 Pi pangkat 3 kan. Nah pangkat 2 ya. Nah ini loh, ini ya. Maka kalian bisa kalikan di sini dengan En ya. Nah En itu apa rumusnya tadi? En itu untuk sumber potensial tak hingga N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat dibagi dengan berapa? 2M L kuadrat ya. Nah seperti itu. Ini ya. Nah di sini berarti ya N ini tentu saja Gasal ya. Nah nggak bisa itu ya. Nah berarti di sini kalau kamu kuadratkan min 8 kuadrat kan 64, 15 kuadratnya 15 ya. Ini per Pi pangkat 6 ya, karena Pi pangkat 3 pangkat 2 Pi pangkat 6. Berarti ini dikalikan ini ya, yang N nya kita pisahkan dulu. Ini Pi kuadrat H bar kuadrat per 2M L kuadrat ya. Ini berarti kan sigma N Gasal
sampai tak hingga n pangkat 3 kali 2 n pangkat 6 ya. N pangkat 2 gini ya. Berarti kan ini pangkat 2, pangkat 6, pangkat 4 nih. Nah, berarti dari sini 64 kali 15 bagi 2. Ini kan 132 ya. Ini pangkat 2, pangkat 6, pangkat 4 nih. Berarti dari sini 32 kali 15 itu kan 480 ya. Jadi ya 480 H bar kuadrat. Ini ya pi pangkat 4. Ini ya M L pangkat 2 ya. Nah, sigma untuk n gasal sampai tak hingga itu seper n pangkat 4 gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, tapi ini di sini kita harus tahu nih. Sigma n gasal untuk seper n pangkat 4 itu nilainya berapa gitu ya. Ya ini. Di sini ya. Ini adalah nilai rata-rata energinya. Itu ya. Nah, di sini. Nah, ini pertanyaannya. Ini ya. Oke. Nah. Ini ya. Ini harusnya ada di Vismat nih. N-nya 1, 3, 5. Terusnya dari seper N pangkat 4. Nah, itu nilainya adalah berapa? Nah, itu ya. Itu harus kita ingat ya. Ini kalau nggak salah ini pi pangkat 4 ya. Pi pangkat 4 ini 5 per 480 ya. Nah, itu kalau nggak salah ini 48. Bentar, saya ingat nilainya ya. Ini ada kaitannya sama 480. 535 72 ya. 5 sorry. Seper ini ya pi pangkat 4 pi pangkat 4 per 72 ya, kalau nggak salah ini. Nah, coba kita masukkan ya. Nanti dari sini 480 H bar kuadrat. Jadi ya, pi pangkat 4 ml kuadrat. Ini pi pangkat 4 per 72 ya. Sebentar guys. 480 dibagi, coba saya bagi 5 ya. Harusnya bisa ada hubungannya nih. 35. Oh, 5 per 72 ya. Oh, sorry, 9 kali 5 45. 96, sorry, 96 ya, kok 72. Maaf. Maklum guys, Vismat soalnya nih. 96 ya. Ini. Nah, ini. Ini coret ya. 1, ini 5 ya. Nanti dari sini jadinya pi pangkat 4 nya coret ya. Nah, pi pangkat 4 nya coret. Berarti dari sini ya, nilai rata-rata energinya ini adalah 5 H bar kuadrat per 9 ml kuadrat ya. Nah, ini kok 9? 1 ya. Nah, 1 ml kuadrat. Nah, ini ya, sebesar segini nilainya. Kayak gitu. Nah, ini tentu saja nanti bisa kalian bandingkan ya dengan energinya E1. Nah, kalau E1-nya itu kan pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat ya. Berarti ini pi kuadrat per 2 H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Nah, ini kan nilainya kan kalau nggak salah pi kuadrat bagi 2 itu kan 4,935 ya. Nah, ini. Nah, dengan pi-nya 3,14. Jadi kalau kalian kuadratkan bagi 2, nilainya itu mendekati. Ini tuh nilainya itu 4,935 H bar kuadrat per, maaf, ini 2-nya kan sudah di situ guys. Ini ya, ini ml kuadrat ya. Ini kan gini. Kalau kalian lihat di sini 4,935, di sini 5. Jadi nilainya itu sedikit lebih besar dibandingkan energi keadaan dasar dari sumber potensial tak hingga ya. Jadi sedikit lebih besar di situ nilainya. Oke.
Nah, gitu ya. Oke, aku pikir nanti kita bisa cari lagi permasalahan-permasalahan yang ada pada sumur potensial tak hingga ya. Nah itu tentu saja bisa kita eksplorasi lebih lanjut gitu ya tentang sumber potensial tak hingga ini. Gitu ya. Oke, cukup sampai sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.